Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan SA Baby. Waduh, kok namanya Baby ini? Sangat mencurigation ini kok Baby ini. Baby. Baby, saya boleh tanya Baby? Apa? Saya ini kan seorang ustadz, tetapi ustadz yang agak dalam tanda kutip ya, agak lain begitu. Lainnya kenapa? Karena saya memberitakan yang benar begitu. Guys, tap guys, kali 3 guys. Oke. Ya, terus? SA Baby, mau nanya nih saya nih, mohon maaf nih. Anda ini seorang muslimah. Iya, betul. Seorang muslimah. Ini cocok ini kalau begini. Baby, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, Baby ya. Begini, Baby. Iya. Waktu saya membaca Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah, saya baca berkali-kali, 100 kali saya khatam isi Al-Quran. Saya tidak pernah mendapati di situ disuruh beriman kepada hadis. Saya tidak pernah mendapati di situ suruh beriman kepada kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini nggak pernah ada. Yang saya baca di situ adalah disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Coba nih saya cross check dulu, jangan-jangan Baby ini nggak percaya. Coba Baby, betul atau salah di dalam Quran tertulis bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Betul. Betul ya, betul. Memang betul ada ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46-47, baca saja di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak jamaah kaum muslimin wal muslimat tidak punya Injil dan Taurat di rumahnya? Ya, kenapa? Menurut Kenapa? penerawanganmu nih, menurut penerawanganmu apa kira-kira? Gak tahu. Oke. Sebenarnya yang membuat banyak kaum muslimin wal muslimat tidak percaya kepada Taurat dan Injil, bahkan anti, itu adalah karena slogan-slogan dan tipu daya daripada ulama. Iya. Karena banyak ulama-ulama mengeluarkan statement-statement yang akhirnya membuat umat menjadi anti terhadap Injil dan Taurat. Ulama-ulama malah mempromosikan kitab apa? Kitab syekh apa? Kitab syekh ini, kitab itu. Contoh kitab yang paling dipromosikan adalah begini. Barang siapa istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, niscaya dibukakan baginya surga. Loh, coba. Loh, sebentar. SA Baby, pernah denger itu nggak? Perempuan yang mengizinkan suaminya kawin lagi, pintu surga terbuka lebar baginya. Pernah dengar? Pernah. Iya. Pernah dengar. Itu namanya menurutmu Sakit dadaku. menurutmu itu modus nggak menurutmu? Terus. Modus. Nah, justru kitab-kitab itulah yang sekarang banyak dipercaya oleh umat. Begitu, isinya kitab-kitab begitu. Barang siapa seorang istri yang pada malam Jumat minta duluan kepada suaminya, sepakat pahalanya sama seperti membunuh 40 Wahyudi. Loh, betul itu gimana? Dan itulah sekarang yang dipercayai oleh banyak umat. Padahal
Quran sama sekali tidak pernah menyebutkan percayalah kepada kitab karangan Syekh Udin, Syekh Usman, Syekh siapa. Nggak ada. Begitu. Betul atau betul? Bagaimana? Betul. Iya. Tapi saya mau tanya juga nih, SA Baby. Ini soalnya kamu ini gimana ya kalau misalnya ditanya 10 laki-laki, saya rasa 10-10-nya akan menjawab bahwa kamu ini orangnya cantik. Itu sudah pasti itu, udah pasti. Ya. Loh, memang iya. Tapi kamu harus begini. Kamu harus berhati-hati kalau bertemu dengan orang yang namanya RK dan Robert. Karena dua orang ini sangat berbahaya. Ya, berbahayanya ya pasti nanti langsung ngajak bagaimana. SA, begini SA. Sebagai seorang perempuan muslimah nih, pernah nggak ada orang yang mengatakan kamu harus berhijab, pakaiannya tidak boleh seperti itu? Ada nggak? Karena apa? Karena itu menampakkan aurat sehingga membuat orang menjadi berdosa. Saya mau tanya itu, benar nggak? Pernah ada nggak yang begitu? Ada pernah. Ada pernah. Nah, padahal saya mau tanya nih. Kalau ada seorang perempuan, dia pakaian tertutup semua. Oke? Terus Yes. seperti kamu pakaian yang modelnya seperti ini. Kira-kira kalau ada laki-laki yang berbuat jahat kepada perempuan yang entah mau pakaian tertutup, entah mau pakaian terbuka, yang salah perempuannya atau laki-lakinya? Yang salah siapa guys? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Saya ini tinggalnya di Amerika Serikat. Mungkin dia nggak percaya nih saya di Amerika Serikat. Loh, iya betulan. Loh, tidak percaya ini sebenarnya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Siapa tahu kamu tidak percaya, lihat. Lihat nih. Siang-siang nggak tuh matahari tuh? Kelihatan nggak? Siang. Lihat tuh, kelihatan nggak tuh? Masih siang bolong kan di sini kan? Berapa di sana? Di sini masih jam 9 pagi. Nah, di sini ya, orang-orang dengan pakaian-pakaian yang seperti kamu yang itu biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa, santai-santai saja. Nggak ada orang pusing begitu. Tetapi banyak kejadian kasus nih. Dia sudah pakai cadar, udah pakai tutup kepalanya, udah ditinggal matanya doang yang kelihatan, cuman jalan begitu. Kayak lemper. Tahu lemper kan? Lemper dibungkus begitu, cuman matanya doang. Lemper nggak dibolongin doang. Tetapi orang seperti itu malah, mohon maaf nih, diperkosa. Sedangkan perempuan yang terbuka nggak apa-apa, aman-aman saja. Pertanyaan saya, di situ yang salah, yang perlu dirubah itu orang pikiran laki-lakinya atau apanya, atau perempuannya? Kan yang perempuan nggak salah, kan udah bertutup. Berarti laki-laki ya tuh. Nah itu dia. Yang harus diperbaiki itu sebenarnya pikiran laki-lakinya. Kenapa? Karena laki-lakinya memang tidak bisa ngelihat yang ukti-ukti, susah. Begitu. Ya gimana mau melihat yang ukti-ukti, ya kan? Nah inilah yang perlu kita rubah, ini sudut pandang. Begitu. Oh gitu.
Berarti kita mah gak salah ya. Yang salah mah cowok. Yang salah yang pikirannya itu ngeres. Begitu. Contohnya seperti siapa? Seperti Robert, seperti si RK. Ah, itu. Susah mereka itu. Ayo, ayo. Oke lah, SA baby. Di sana ada berapa sih yang nonton? Sedikit. Sedikit ya. Berapa di situ? Cuman berapa? 100. 100 orang. Di sini tebak ada berapa? Gak tahu. Di sini ada 9.300 orang. Nah, Banyak banget. Gak bisa. Oke lah SA baby. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Oke. Kesempatan apa? Yang lain biar diganti tamu ya. Oke, selamat malam SA. Saya turunkan ya.